Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zemare, masih di YouTube channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Kita akan langsung saja kepada cerita yang kemarin tertunda di kisah sahabat Kang Rey bagian kedua, dengan judul Aku Memang Mencintaimu, Tapi Adikku Segalanya. Di video sebelumnya menceritakan awal mula perkenalan Damar dan Jack. Damar dan Jack menjadi dua orang yang sedang dimabuk asmara katanya saat itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hampir setahun mereka merajut cinta terlarang tanpa ada yang tahu. Oleh karena mereka sangat pintar menyembunyikan dan pintar juga melihat situasi juga kondisi. Ayah dan ibunya Damar pun tidak pernah tahu bahwa Damar memiliki hubungan dengan sesama jenis. Tentu, kata Damar, karena hal itu untuk menjaga reputasi orang tuanya. Damar juga menuturkan kalau selama mereka berpasangan tidak pernah terjadi sesuatu yang melampaui batas. Sebab Damar tetap dengan prinsipnya yang tidak mau merusak pendidikannya yang sedang dijalani. Lain memang sama Jack yang setiap saat merengek bahkan memaksa untuk menjalin hubungan tidak senonoh. Namun Damar menolaknya selama Jack tidak mau merubah keadaannya, yang masih dengan dandanan yang urakan. Begitu kata Damar. Sampai pada suatu hari, Damar pun bertekuk lutut kepada Jack, yang mengancam akan pergi kalau Damar tetap menolaknya. Kita langsung masuk ke dalam cerita dialognya. Sepulang kuliah yang begitu melelahkan, seperti biasa saya mampir di tempat kumpulan Jack dan para sopir yang tak asing lagi sama saya. Mereka bilang bahwa saya bestinya Jack katanya. Dan saya pun senang saja dibilang seperti itu. Namun, ada yang lain ketika saya sampai di tempat itu. Tidak seperti biasanya, si Jack yang selalu sudah nangkring dengan style buluknya dan ngitung uang yang sudah kumal, juga kepulan asap rokok yang selalu nangkring di bibirnya, hari itu tidak ada. Saya coba bertanya sama salah satu sopir yang ada di sana, dan katanya tidak tahu si Jack entah kemana. Rindu di dada mulai menyembul. Dalam pikiran bertanya, kemana nih berandalan satu ini? Biasanya dia selalu nunggu saya kalau siang hari gini. Kadang dia suka ikut ke rumah dan minta makan juga minum saat di rumah lengang tidak ada siapapun. Dengan hati dongkol, saya pun berlalu meninggalkan tempat itu menuju rumah. Kepala tertunduk sambil mengutak-atik handphone, berusaha mengirim pesan ke si Jack. Lagi di mana dia? Tapi tidak ada balasan. Malah tidak dibaca teks saya. Makin kesal hati ini dan kuayun langkah kaki lebih cepat karena ingin segera masuk kamar, lalu rebahan saking mumetnya hati. Ketika sampai di depan rumah, tiba-tiba nyelonong sesosok makhluk yang tak asing lagi di depan saya sebelum masuk pagar rumah yang memang terkunci dari dalam. Ternyata Jack yang sedari tadi bikin kesal sekarang ada di hadapan saya dengan senyuman khasnya yang maco. Tapi ada yang aneh dari dia hari ini. Ya,
dandanan dia berbeda. Dia bercukur rapih dan sangat klimis rambutnya. Wajahnya seperti habis perawatan dan terlihat makin tampan dengan rahangnya yang tegas. Pakaiannya pun berbeda dari sebelumnya. Saat itu, Jack memakai kaos putih polos dan ditutupi jaket kulit yang cukup bersih, walaupun tidak terlihat baru. Sepatunya pun tampak bagus dan terlihat pas dengan setelan celana jeans warna hitam yang ngetat di kaki berototnya. Dan wanginya semerbak maskulin di hidung saya. Gimana, Say? Masih mau nolak? Jack membuyarkan lamunan saya yang sedari tadi melongo saking panglingnya melihat dia. Wah, nolak nih. Ya udah deh, gue balik lagi. Jack membalikkan badannya sambil memasang muka cemberut. Jack, jangan! Teriak saya dengan suara tertahan. Sambil dengan tidak sadar langsung meraih tangan dia dan kutuntun masuk ke dalam rumah. Bahkan langsung naik ke tangga lantai 2 di mana kamar saya berada. Entah iblis mana yang sudah membutakan mata hati saya saat itu. Benar-benar sudah menutup akal sehat yang selama ini terasah oleh ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Saya saat itu menyerahkan diri pada calo berantakan yang hari itu tampak begitu gagah di mata saya. Dan terjadilah sesuatu yang selama ini saya jaga prinsipnya. Ketika adegan romantis yang tidak begitu vulgar terjadi, ada sesuatu yang membuat saya terperanjat seketika dari pelukan laki-laki yang sedari tadi membuat saya melayang hebat di buaya api asmara. Tanpa komando, pintu kamar tidur saya terkuak lebar dan menampakkan wajah mungil adik tercinta saya yang melongo melihat adegan yang tak pantas dilihat dia. Masih dengan mata yang terbelalak dan napas yang terengah-engah, saya mencoba merapikan pakaian, dan Jack segera duduk membelakangi pandangan mata adik saya yang menampakkan sorot antara aneh, heran, marah, dan begitu jijik. Saya segera bergegas menghampiri lalu menyapa, "Kamu baru pulang, Dek?" Dengan wajah kikuk dan pikiran tak karuan, saya berusaha melemparkan senyum kepada adik saya. Tapi tidak saya sangka, belumlah kaki saya sampai di hadapan adik saya, dia memandang saya dengan aneh dan sangat geram. Lalu dia berpaling sambil tak banyak kata. Seakan gondok di dada melihat kelakuan kakaknya yang terpergok sedang melakukan adegan tidak senonoh dengan sama-sama lelaki. Dan tak lama kemudian, terdengar suara bantingan pintu kamar sebelah di mana adik saya ditempatkan. Terkulai lemas di kursi kecil yang ada di samping pintu kamar saya. Seakan gelap pandangan saya karena tidak tahu harus menjelaskan apa sama adik saya nanti. Dia sebagai saksi yang jelas-jelas melihat dengan matanya langsung apa yang saya lakukan. Mumet, pening, mulai menggantikan rasa yang tadi sama sekali beda. Gairah hilang, rasa bahagia sirna, berganti dengan rasa cemas dan takut akan apa yang terjadi nanti. Tanpa basa-basi, saya hampiri Jack, yang sedari tadi hanya sibuk dengan sebatang rokok dan memandang keluar jendela kamar saya yang kebetulan menghadap ke taman.
nih jaket lu, cepet rapikan pakaian lu, dan pergi dari sini. Ntar gue hubungin lagi ya. Bentak saya secara pelan agar tidak terdengar keluar. Lalu, tanpa kata, Jack meraih jaket yang saya lemparkan tepat di sampingnya dia terduduk. Setelah dia berlalu, ditutuplah pintu kamar saya, dan kurebahkan tubuh saya di kasur yang masih tampak berantakan. Berkumpullah pikiran-pikiran jelek saya seketika. Bagaimana saya harus ngomong sama adik saya nanti ya, biar dia ngerti? Bagaimana jika nanti adik saya buka mulut sama papa dan mama? Bagaimana jika adik saya nanti membenci saya dan menjatuhkan saya di depan semua orang? Dan bagaimana jika... Kata bagaimana dan bagaimana yang lainnya mulai muncul menumpuk di dalam otak saya yang gelap. Sampai waktunya makan malam tiba, saya masih terbaring di kasur itu. Dan saya hanya terpaku memikirkan bagaimana caranya agar saya bisa lepas dari tekanan ini. Sampai pada akhirnya sesuatu mengagetkan saya kembali. Suara ketukan pintu sampai menggedor-gedor dan dilanjut dengan suara di luar sana yang memanggil saya. "Bang, kata mama ini waktunya makan malam." Untuk kedua kalinya saya terperanjat mendengar suara yang jelas-jelas paling saya takutkan saat itu. Ya, itu suara adik saya. Dan saya pun menjawabnya. "Iya, sebentar ya, abang nyusul," jawab saya dengan suara bergetar. Dan tak lama, kamar saya kembali sepi. Yang terdengar hanya tapakan kaki di lantai meniti tangga menuju ruang bawah. Sesak di dada dan bingung apa yang harus saya lakukan. Hanya kembali menelungkupkan tubuh saya sambil kudekap guling dan akhirnya kucurahkan air mata bening mengalir di pipi. Entah mewakili pikiran yang mana yang dari tadi membuatku terpaku sampai begini. Suara dering pesan di HP tidak saya gubris. Bau keringat di badan pun tidak membuatku terbangun. Bahkan suara perut lapar yang meminta haknya untuk cemilan sore tidak pula mampu membuat saya beranjak dari tempat saya terpaku. Saya benar-benar sulit dengan kemelut yang mendadak datang beberapa jam ke belakang. Sampai akhirnya kembali suara pintu kamar saya diketuk. Saya benar-benar malas untuk bangun dari tempat saya. "Apa? Abang belum mau makan, ntar aja," sahut saya menjawab ketukan pintu kamar. "Aku disuruh anterin makanan buat abang sama mama. Mau dimasukin apa dikembaliin nih?" Jelas jawaban adik saya lantang dan tanpa basa-basi. Saya segera turun dari kasur dan segera buka pintu kamar saya dengan terburu-buru. Karena entah mengapa, mendengar suara adik saya itu seakan saya disambar petir di siang bolong. Ketakutan kalau saya membantah dia. Iya, sini. Abang makan sekarang ya," jawab saya sambil segera membuka pintu dan menyambut saudaran baki berisi piring dan nasi serta lauk pauknya.
Adik saya hanya diam dan berdiri melihat tingkah saya yang benar-benar tidak bisa disembunyikan rasa kikuk dan tidak karuannya. "Makan bang, cepet, keburu dingin makanannya. Dari tadi abang belum makan, ntar sakit," ucap adik saya menasehati sekaligus memberikan titahnya pada saya. Yang saat itu, saya seakan seperti budak belian yang tidak berhak melawan titah rajanya. "Iya dek, abang makan sekarang," jawab saya singkat dan langsung saya santap makanan di piring. Walaupun tidak sedikit pun ada rasa dalam diri ini untuk makan. Diiringi tatapan mata adik saya memakan makanan dengan pelan-pelan. "Abang mau aku ambilin air putih atau apa?" kata adik saya sambil masih tetap berdiri di ambang pintu kamar saya menatap iba segala gerak-gerik saya. "Air putih dek." Enggak usah, biar abang aja nanti yang ambil," jawab saya menatap wajah imut adik saya yang menampakkan sorot mata penuh benci dan jijik melihat saya. "Ya sudah." Itulah kata adik saya, menjawab singkat sambil segera berpaling dari hadapan saya yang masih melongo dengan makanan di mulut yang tidak mampu lagi saya kunyah. Setelah adik saya pergi, saya simpan sepiring nasi dengan lauk ayam goreng serta sambal di meja samping tempat tidur saya. Kembali saya terpaku, sambil menerawang dan menebak-nebak. Kira-kira apa yang terjadi di meja makan tadi ya, ketika ayah dan ibu saya juga Jody sedang makan bersama. Apakah Jody menceritakan semua yang dia lihat saat dia pulang sekolah? Akankah ayah dan ibu saya menganggap sebagai bualan belaka apa yang dilaporkan Jody? Atau akankah saya dihakimi nanti satu saat yang tepat oleh ayah dan ibu saya? Atau akankah ayah dan ibu saya memaafkan dan melupakan kejadian ini, malah saya dianggap menjadi aib dalam keluarga kecil ini? Bingung sekali. Bingung sekali saya saat itu. Yang bisa saya lakukan, kembali membantingkan tubuh saya ke kasur yang masih berantakan. Sampai saatnya malam pun tiba dan makanan masih tersisa, saya tertidur membawa segala kemelut dalam pikiran saya. Ketika terdengar suara dering alarm di handphone saya menyanyikan lagu untuk membangunkan setiap pagi. Itu pertanda bahwa pagi sudah hadir dan menyapa saya untuk memulai aktivitas di hari baru. Saya segera beranjak meraih handuk yang tergantung di sisi kursi tempat meja belajar saya, dan segera bergegas menuju kamar mandi yang terletak di samping kamar adik saya. Selesai mandi, saya kenakan jeans hitam, kemeja kotak-kotak biru, dan sepatu yang berwarna coklat. Saya pandang wajah saya di dalam cermin dan merapihkan rambut, juga menatanya. Lalu, setelah beres, saya menyambar tas serta map berisi notebook di atas meja belajar. Kupapah langkah melewati tangga dan segera bergegas keluar rumah. Namun, sebelum mencapai pintu keluar, terdengar suara panggilan. Damar, sarapan dulu sini, cepat," seru ibu saya mengerem langkah kaki saya yang diayun terburu-buru. "Duduk sini, tuh lihat,
adikmu sarapan dulu kalau mau sekolah. Kamu sudah beberapa hari ini gak sarapan tiap mau ke kampus. Tambah ayah saya yang sedang sibuk mencampurkan nasi goreng dengan telur ceplok di piringnya. Aku gak begitu lapar ya. Makan dulu, Mar. Ntar sakit kalau kebiasaan begitu. Tukas ibu memutus jawaban dari mulut saya sambil menuangkan teh panas ke 4 cangkir yang tersaji di meja makan. Iya bu, saya makan. Tak mampu lagi saya memberikan alasan dan saya ngeloyor ke tempat duduk di meja makan. Dari kemarin kamu gak keluar-keluar kamar sampai pagi ini. Tumben banget. Biasanya gak betah di rumah. Tanya ayah yang masih saja tetap sibuk dengan porsi nasi gorengnya. Kamu sakit sayang? Atau ada masalah? Sambung ibu saya sambil menatap saya dengan tatapan yang begitu sayang. Abang kecapean bu. Yah, Jody tiba-tiba menyalip kata-kata ayah dan ibu sambil tetap membalurkan selai stroberi di rotinya dengan mata menatap picik ke arah saya dan menyunggingkan senyum yang membuat saya tak mampu lagi menjawab dan hanya berkata, "Gak apa-apa mah, gak apa-apa kok ayah." Hanya kata itu yang meluncur dari bibir saya, yang mulai bergetar ketakutan akan kejadian berikutnya. Ya sudah, cepat makannya, keburu siang nanti. Terus, kamu berangkatnya bareng adik kamu ya, Mar? Ayah sama ibu ada keperluan dulu menemui ibu Parti, buat memesan makanan untuk malam. Sambut ibu saya sambil sepertinya tidak ada yang aneh dari bahasanya. Aku melirik Jody yang melahap rotinya sambil tetap menatapku tajam dan penuh kebencian. Mata yang berbinar dengan kelopak yang belok dan mata putihnya yang bening jelas menyiratkan sesuatu ancaman pada saya. Seakan-akan mata itu mewakili kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Otak saya berpikiran, mata Jody itu mungkin sama dengan kata-kata yang keluar, bahwa dia akan berucap, "Dasar kakak bejat, gak punya moral, gak tahu malu, memalukan keluarga," dan sebagainya. Astaga, saya benar-benar berhalusinasi, saking takutnya sama tatapan adik saya. Dan dengan segera saya berdiri dan meminta izin. "Mah, Pah, aku duluan ya. Aku lupa nih, ada dosen pagi-pagi banget." Tanpa menunggu jawaban, saya meraih tangan mama dan ayah untuk menciumnya. Dan langsung pergi begitu saja. Karena takut akan ada ucapan yang tidak enak dari Jody. Tapi saya pun berusaha untuk menyapa dia sebelum pergi. "Dek, abang duluan ya. Ayah, maaf saya tidak bisa bareng Jody karena saya harus buru-buru mau naik angkot." Ucap saya menyapa Jody dan meminta alasan kepada ayah saya untuk tidak bareng dengan Jody. Saya bergegas keluar rumah dan menutup pintu, lalu segera meluncur ke tempat pemberhentian angkot yang dekat rumah saya. Itu adalah tujuan utama saya, agar saya terhindar dari penghakiman ayah dan ibu, terkhusus adik saya Jody yang saat ini menjadi seseorang yang sudah memegang kartu as hidup saya. Ketika sampai di pos yang biasanya Jack terdiam, saya berdiri sejenak. Lalu tiba-tiba keplakan tangan mengenai bokong saya dan mengagetkan saya. "Ah, lo Jack, apaan sih? Ngagetin aja." Jawab saya ketus karena sebel sudah dikagetkan.
Sorry, Say. Duh, gitu aja marah. Jack malah tertawa melihat tingkah saya. Kenapa melamun terus? Kangen ya sama gue, Mar? Tanya Jack kembali sambil menyunggingkan senyum yang membuat saya lupa akan segalanya. Ya, senyumnya itu yang selalu membuat saya dalam keadaan apapun selalu tunduk sama Jack. Saya hanya menarik napas berat. Lagi suntuk nih. Gara-gara lu sih kemarin sembrono banget maksa tanpa mengunci pintu. Jadi adik gue memergoki kita. Jawab saya menggerutu kepada Jack. Alah, gitu aja dipikirin. Adek lo kan masih SMP, tahu apa soal kita. Nanti juga dia lupa. Jawab Jack begitu mengentengkan. Apa? Kayak gitu lo anggap enteng? Dengar ya Jack, gue lebih tahu siapa adik gue. Dia emang masih SMP, tapi pikirannya sangatlah dewasa. Dan dia memiliki sesuatu yang lo gak tahu. Gue tahu siapa adik gue. Satu saat adik gue pasti membongkar ini semua di depan bokap dan nyokap gue. Hancur gue, hancur hubungan kita. Tukas saya sambil kesel setengah mati karena sikap Jack yang cuek sedangkan saya mumet bukan kepala. Jack tetap saja memasang muka datarnya. Sudahlah, tuh, lihat, itu angkot loh. Cepat pergi, keburu kesiangan nanti. Setelah ngomong begitu, Jack langsung ngeloyor begitu saja dan membuat saya makin dongkol. Setelah Jack berlalu dan tidak sedikit pun melihat kepada saya naik ke dalam angkot dan duduk di kursi. Setelah sampai di kampus, kulangkahkan kaki menuju ruangan. Tapi kepala ini tetap isinya entah kemana. Dua orang yang saya pikirkan. Jody adik kecil saya yang benar-benar jadi horor bagi saya saat ini. Atau Jack yang masih menjadi pengisi hati saya yang dirindukan, tapi sangat ditakutkan. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika Jody sampai buka mulut sama ibu dan ayah saya hanya terpaku di kursi ruangan dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Akankah Jody melaporkan apa yang dia ketahui antara Damar dan Jack? Ataukah Damar menyudahi semua romantikanya dengan Jack demi menyelamatkan nama baiknya? Apakah yang akan terjadi akan drama ini semua? Tunggu jawabannya di video berikutnya. Terima kasih.